Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti tahirin washabil akramin wa sairil anbiya'i wal mursalin wa jami' malaikatillahil muqarrabin wal awliya wasyarihus salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil qurra wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddithin wa jamil aimatir rasidin wa muqallidin fid din wa dunya wal akhirah wa jami arwah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat annallaha ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah annallaha ta'ala yaftahu lana futuhal arifin wa yafaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa yaj'aluna fi hadha syahril 'azim minas suhada'il maqbulin wa yarzuquna siha wal afwa wal afiyah wa yafaduna min kulli adiyah wa baliyah bijahi khairil bariyah wa ma nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqiqah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat duduk kembali berkumpul bersama. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi penyebab meningkatnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan sehat walafiat, kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya kekuatan dan keistiqomahan untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti daripada pelajaran kita apa yang sudah kita bahas di minggu lalu, alhamdulillah kita masih dalam istiqomah duduk di tempat ini di majelis ilmu membahas rukun-rukun salat, ya salat ibadah yang kita tunaikan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu, salat fardu yang kita kerjakan tentunya tidak lepas daripada kaifiyah, rukun-rukun maupun kewajiban dan sunnah yang ada di dalam salat tersebut. Kita sudah sampai kepada rukun yang keempat ya. Sekarang pada rukun yang keempat. Rukun yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Rukun yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW, yaitu tidaklah dikatakan salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kesimpulannya bahwa surat Fatihah adalah wajib dibaca bagi orang yang salat. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib baca surat Al-Fatihah
Maka termasuk daripada rukun-rukun sholat. Ya, membaca Al-Fatihah adalah wajib. Tentunya dalam membaca suratul Fatihah tersendiri memiliki syarat-syarat. Tidak sekedar membaca begitu saja, tapi ada syarat-syaratnya yang sudah ada di lembaran, yaitu terkait daripada syarat-syarat rukun membaca suratul Fatihah. Yang pertama, membaca seluruh ayat-ayat Al-Fatihah yang berjumlah 7. Ya, membaca suratul Fatihah yang berjumlah 7 ayat, termasuk di dalamnya adalah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, dan menurut pendapat yang sahih bahwasanya basmalah itu merupakan bagian dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Jadi 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, menurut pendapat yang yang sahih, yaitu basmalah merupakan bagian daripada surat-surat yang ada dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Maka kalau kita baca surat At-Taubah kan nggak boleh baca diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, basmalah di awal surat At-Taubah itu hukumnya haram. Menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau mau baca basmalah, mau baca surat At-Taubah, kita tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Haram hukumnya di awal surat At-Taubah membaca basmalah. Wa fi atnaiha, dan di pertengahan surat At-Taubah hukumnya makruh. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Romli, diawali dengan basmalah membaca surat At-Taubah hukumnya makruh, dan di pertengahan hukumnya sunnah. Lepas daripada itu, tentunya kita harus meyakini bahwasanya basmalah adalah bagian dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Bila mana kita mengingkarinya, maka kita termasuk perbuatan kufur. Ya, bila mana orang mengingkari basmalah atau salah satu daripada ayat Al-Quran, maka hukumnya adalah kufur. Tentunya kita membaca Al-Fatihah berikut dengan basmalah, baik sir maupun jahar. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kan saya umroh nggak pernah mendengar orang sholat baca bismillahnya, betul gitu nggak? Imam di Haramain nggak dibaca bismillahnya, betul apa enggak? Nah, itu dibacanya sir Pak, bukan nggak sama sekali dibaca. Itu dibacanya sir, pelan-pelan. Jangan ntar kita yang biasa di sini jahar, pulang-pulang umroh sok-sokan gitu berlaku baca bismillah pelan-pelan. Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, pulang umroh dia tuh. Baca bismillahnya tahu dibaca apa kagak. Karena ngikut di Haramain aja. Padahal di sana para imam juga membaca meskipun secara sir atau pelan-pelan. Yang kedua, syarat daripada membaca suratul Fatihah yaitu menjaga tasdid. Ya, membaca suratul Fatihah harus menjaga, memperhatikan tasdid yang ada di dalam suratul Fatihah. Ada berapa jumlah tasdid yang ada di dalam suratul Fatihah? Ada 14. Ingatin tuh ya, ada 14. Ntar pulang dari sini hitung aja, coba buka Qurannya, lihat Fatihah ada bener nggak tuh 14. Kenapa? Karena huruf yang ditasdid asalnya ada 2 huruf. Ya, setiap huruf yang ditasdid asalnya ada dua huruf. Contohnya apa yang di Al-Fatihah? Yang mana? Ar-Rahmanir-Rahim, rohnya itu ya. Gitu. Kalau satu iyyaka na'budu wa nah itu harus dibaca tasdidnya dibaca, jangan iyyaka na'budu wa nggak dibaca tuh.
harus dibaca. Sebab sedangkan kalau iya karena nggak dibaca tasdidnya, ini hukumnya bisa murtad. Perhatiin ya, kalau iya kak tapi nggak dibaca tasdidnya, iyanya nggak ditegesin pakai tasdid, itu hukumnya bisa murtad. Karena iyaka artinya hanya kepadamu, tapi iyaka tanpa tasdid artinya sinar matahari. Sinar matahari kami menyembah kepadamu, nah itu salah tuh. Hukumnya bisa murtad. Maka harus ditegesin setiap tasdid yang ada di suratul Fatihah. Sebab tasdid ada dua huruf. Jikalau hilang satu huruf, maka batal Fatihahnya. Ya, batal Fatihahnya. Harus diulang. Kalau nggak sengaja, kayak tadi baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dalnya ditasdid. Kalau nggak ditasdid, hilang satu huruf, bacanya nggak sengaja, maka batal bacaan Fatihahnya, harus diulang dari awal. Dia tahu ada tasdid tapi nggak dibaca pakai tasdid, berarti kan sengaja, dan sengaja itu batal sholatnya. Kalau sengaja nggak ditasdidin, batal sholatnya. Kalau nggak sengaja, hanya batal Fatihahnya, diulang dari awal. Paham Pak ya? Paham apa enggak? Sebaliknya, kalau hurufnya nggak pakai tasdid, tapi bacanya ditasdidin. Nah, kalau sengaja haram, meskipun sholatnya nggak batal, tapi haram. Hurufnya nggak ada tasdid di Fatihah, tapi dibacanya pakai tasdid, maka hukumnya haram meskipun sholatnya nggak batal. Sholatnya tetap sah. Loh, sholatnya tetap sah, tapi dapat keharaman. Perhatiin, maka yang ditasdid kita baca tasdid, yang nggak pakai tasdid jangan dibaca pakai tasdid. Sebab udah benar-benar surat Al-Fatihah dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan huruf-huruf surat Al-Fatihah ada 141 huruf tanpa alif di kalimat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi bacanya enggak Maliki Yaumiddin. Nah ini 141 huruf tanpa alif. Langsung Maliki Yaumiddin. Maknya enggak panjang, mimnya enggak panjang. Maliki Yaumiddin ini 141 huruf. Ditambah dengan tasdid. Tasdid tadi berapa huruf? 14. 141 tambah 14 155 huruf suratul Fatihah. Jadi kalau kita ditanya misalkan ada berapa jumlah ayat Fatihah? Ada 7. Ada berapa huruf suratul Fatihah? Ada 155 tanpa alif di kalimat atau di lafaz Maliki Yaumiddin. Itu jelas ya. Jadi kalau dari 155 huruf ada huruf satu ketinggalan nggak kebaca, maka Fatihahnya diulang. Fatihahnya diulang. Kalau ditambah dengan alif, Maliki Yaumiddin, berarti berapa huruf? 156. Boleh nggak dibaca? Boleh. Boleh dibaca pakai alif, boleh dibaca tanpa alif. Makanya ulama-ulama kita rakaat pertama bacanya Maliki Yaumiddin, rakaat kedua bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, pakai tuh. Rakaat pertama bacanya Maliki Yaumiddin dipanjangin pakai alif, rakaat kedua tanpa alif. Maliki Yaumiddin. Boleh. Ya, itu boleh. Jangan dikata sesat ntar, itu kok dia baca begitu katanya, belajar di mana dia katanya, belajar di Al-Ikhlas ntar gitu kalau ditanya ya. Jadi perhatikan tasdidnya yang jumlah 14,
juga semua huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah harus lengkap terbaca, nggak boleh kelewat satu huruf. Kalau kelewat satu huruf nggak kebaca, maka Fatihahnya batal, diulang lagi dari awal. Kalau nggak diulang, diterusin, sholatnya batal, karena Fatihah masuk dari rukun. Kalau nggak diulang Fatihahnya, diterusin langsung ruku, padahal ada satu huruf ketinggalan, maka sholatnya batal. Karena Fatihah adalah rukun dan wajib dikerjakan. Lanjut, syarat yang ketiga. Apa itu, Pak? Menjaga mualah. Apa itu mualah? Terus menerus, berturut-turut 7 ayat dari surat Al-Fatihah dibacanya terus menerus. Apa maksudnya? Terus menerus dibacanya kalimat per kalimat, ayat per ayat, nggak boleh ada pemisah, berkesinambungan. Tahu kan kalau kata berkesinambungan, paham kan Pak ya? Itu bahasa zaman dulu banget itu, berkesinambungan. Kalau kata Presiden Soeharto itu bahasanya dulu, berkesinambungan. Ini harus ada mualah di dalam membaca suratul Fatihah. Nggak boleh ada pemisah dengan batasan jaraknya. Nggak boleh lebih daripada orang mengambil satu helaan napas membaca suratul Fatihah. Nggak boleh lebih daripada mengambil satu helaan napas. Kalau terputus dalam membaca suratul Fatihah, misalkan dengan terputus dalam waktu yang lama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu lama tuh. Nah, kalau terputusnya dengan waktu yang lama, maka batal Fatihahnya, harus diulang. Ya, lama, misalkan narik nafas, asma, imamnya asma gitu. Itu Fatihahnya harus diulang. Kalau nggak diulang, diterusin, maka akan batal sholatnya. Tuh, baik-baik ini Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau digabung terus boleh nggak? Boleh. Malah sunnah ketika menggabungkan basmalah dan alhamdulillah di dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sunnah. Dalam kitab Khamsumi'ah karangan Habib Sa'ad Al-Idrus itu sunnah, menyambungkan basmalah kepada hamdalahnya. Ya, jadi nggak boleh terputus Pak, harus mualah berkesinambungan 7 ayat tersebut, nggak boleh terpisah. Yang keempat, membaca ayat-ayat Al-Fatihah secara urut dan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, tertib. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diacak nggak boleh. Harus tertib. Ya, satu tadi berturut-turut berkesinambungan. Yang kedua kita selanjutnya kita kudu tertib. Harus teratur, berurutan. Jangan diacak. Dan kalau membaca surat Al-Fatihah, kalau memang pengen diwakafin, ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dilangsungin. Lah, wakaf itu tujuannya untuk mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Mati besoknya itu Pak, nggak pakai nafas. Kalau mau disambungin, sambungin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disambung, bener bacanya, harokatnya dibaca. Jangan diwakofin tapi nggak nafas. Dan ingat, Al-Fatihah itu kemarin kita belajar termasuk daripada rukun qauli.
Rukun ucapan, yang namanya ucapan harus keluar suara. Jangan sholat cuma qomat kamit baca Fatihah tapi nggak keluar suara, nggak masuk daripada rukun. Syarat rukun qauli adalah terucap dan terdengar minimal sama kuping sendiri. Ketika kita takbiratul ihram minimal terdengar sama kuping sendiri. Baca suratul Fatihah minimal terdengar sama kuping sendiri. Jangan cuma qomat kamit. Sholat apaan dukun itu? Bismillahirrahmanirrahim minimal terdengar sama kuping sendiri. Itu Fatihah juga baca begitu. Jangan ntar sholat sendirian di rumah cuma qomat kamit. Minimal terdengar sama kuping kita sendiri. Ya, dan sholat sendiri juga jangan kencang-kencang pakai toa apalagi. Sholat sendiri. Ya, nggak usah. Terus lanjut syarat Fatihah yang kelima, mengeluarkan huruf-huruf Al-Fatihah dengan masing-masing makhrajnya. Jadi dibenerin bacaan kita Fatihah minimal. Ya, itu membaca surat Al-Fatihah dalam sholat harus benar sesuai dengan makhrajnya. Apabila orang yang sholat mengganti salah satu huruf Al-Fatihah dengan huruf yang lain, padahal ia mampu mengucapkan huruf tersebut, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Dia bisa ngomong F, fa. Contoh, meskipun di Fatihah nggak ada huruf fa, alhamdulillah. Jadi orang yang kagak bisa ngomong fa, orang Sunda biasanya ngomong pa. Nggak bisa ngomong F, bisa ngomong P, F, 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 F kalau kata orang Sunda begitu. Bener nggak? Ah, betul nggak? Bagusnya di Al-Fatihah kagak ada huruf fa. Ya, itu salah semua nih urusannya. Nah, dia mampu ngomong F, tapi di dalam bacaan surat Al-Fatihah dia bacanya pa, contohnya Al-Fatihah. Nah, kayak gitu contoh. Maka nggak sah bacaan Fatihahnya. Atau nih, saya dulu waktu kuliah di daerah Banten itu banyak orang yang bilang begini, Ustaz, udah adan, adan, apaan adan? Azan, adan. Contoh, ada nggak begitu? Nah, di saat dia bisa ngomong za, tapi pas lagi lompengan baca Fatihah, siratal ladina. Nah, siratal ladina. Bener nggak tuh? Bener nggak? Salah sebenarnya, harusnya siratal ladina an. Nah, za yang dibaca. Nah, kalau dia mampu baca huruf za tapi dibacanya malah dal, maka bacaan Fatihahnya batal, nggak sah. Tapi kalau dia beneran kagak mampu, nggak bisa ngomong kayak tadi azan, adan, beneran nggak mampu, maka bacanya tetap sah. Bener ya? Jadi makhrajnya harus bener, makhrajul hurufnya harus benar-benar. Kayak tadi Ustadz, masya Allah tuh udah bener banget itu, udah lengkap, paket lengkap. Ya, dari bacaan Fatihahnya udah enak didengar. Imam belakangnya sampai tidur ngantuk katanya, saking merdunya. Itu loh. Ya, jadi bacaan Fatihah kudu dibenerin. Mulai dari Bismillah sampai waladolin. Ya, huruf-huruf di dalam suratul Fatihah harus dibaca dengan benar sesuai makhrajnya. Kalau yang keluar dari mulut kita huruf yang lain, maka bacaan Fatihah kita batal dan harus diulang. Kalau nggak diulang, maka sholatnya yang batal. Jelas ya? Jelas. Yang keenam, selamat dari lahan. Apa itu lahan? Tergelincirnya lidah, keliru membaca, lahan yang dapat merubah makna. Lahan yang dapat berubah makna. Harusnya baca an'am ta. Harusnya baca an'am ta.
dia keliru, bacanya an'amtu. Ini bisa merubah makna. Harusnya an'amta, dibacanya an'amtu. Ya, kalau nggak merubah makna, bacaannya keliru seperti itu, maka hukumnya haram. Meskipun sholatnya tetap sah, tapi hukumnya haram. Kalau disengaja, udah tahu an'amta, dibacanya an'amtu. Ini kan merubah makna. Kalau merubah makna jelas-jelas Fatihahnya batal. Ya, kalau yang nggak merubah makna nih, tapi bacaannya salah. Iyaka jadi iyaki, na'buda jadi na'budu jadi na'buda atau na'budi. Iyaka na'buda wa iyaka nasta'in. Kan ada yang salah tuh. Harusnya iya karena budu, meskipun itu nggak berubah makna. Na'buda sama na'budu sama artinya. Itu nggak merubah makna. Kalau disengaja hukumnya haram, kalau nggak sengaja hukumnya makruh. Itu dalam sholat baca surat Al-Fatihah. Meskipun nggak membatalkan Fatihahnya. Kalau yang merubah makna jelas membatalkan Fatihah. Kalau yang tidak merubah makna, Fatihahnya nggak batal, tapi sengaja dapat keharaman, nggak sengaja makruh. Jelas Pak ya. Jadi orang itu kalau baca Fatihahnya udah salah, diulang dari awal. Kalau dia nggak ulang, maka Fatihahnya sholatnya batal. Ya, kita baca Fatihah, ihdinas siratal, salah misalkan. Kita ulang dari awal, bismillahirrahmanirrahim gitu. Apalagi kalau misalkan udah dalam waktu yang lama dia belum ulang-ulang, batal berarti. Harus diulang. Yang ketujuh, membaca Al-Fatihah juga harus dengan bahasa Arab. Membaca Al-Fatihah juga harus dengan bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa lain. Kalau pakai bahasa lain maka sholatnya batal. Apalagi dia mampu membaca dengan bahasa Arab. Ya, nggak boleh diganti pakai bahasa Indonesia. Kayak kemarin kan katanya ada aliran yang boleh sholat pakai bahasanya sendiri, bahasa masing-masing. Lo gimana tuh urusannya tuh? Ya, sholat harus pakai Fatihah harus pakai bahasa Arab. 7 ayatnya pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa lain. Lanjut yang ke-8, tidak membaca surat Al-Fatihah dengan jenis qiraah yang langka. Ya, apalagi qiraah tersebut dapat merubah makna. Membaca Fatihah harus dengan qiraah yang biasa dibaca murattal, jangan pakai mujawaz. Ya, jangan pakai kayak kori kalau acara maulid Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustaz itu kalau qiraah mujawaz? Bismillahirrahmanirrahim. Makmum bubar itu. Ya, baca biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi himnya dipanjangin. Waduh. Tidak membaca surat Al-Fatihah dengan jenis qiraah yang langka. Ya. Pakai biasa-biasa aja, murattal, merdu udah cukup, udah enak didengar. Jangan mentang ya habis belajar di Banten qiraah dibawa kemari baca Fatihahnya begitu. Udah bubar jamaahnya. Yang ke-9, tidak ada sesuatu yang mengalihkan bacaan Al-Fatihah kita. Kita lagi baca Fatihah dalam sholat, ada orang bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Jangan. Lagi makmumnya juga pakai alhamdulillah, akhirnya imam yarhamukallah. Semua jawab yahdikumullah. Nggak boleh. Tidak ada sesuatu yang mengalihkan bacaan Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Terus kecuali ketika makmum nanti ya itu disudahkan makmum ketika makmum membaca surat Al-Fatihah, ketika imam sedang membaca surat pendek, itu ada mungkin ayat-ayat azab atau ayat-ayat rahmat, itu nanti sunnah makmum berhenti untuk satu, kalau mau bacaan ayatnya rahmat, makmum mengharapkan rahmat, itu bisa sunnah ya. Atau ayat azab, kita memohon agar terhindar dari azab, makmum lagi baca surat Al-Fatihah ya, di belakangnya imam baca surat pendek yang isinya ada rahmat atau azab, itu sunnah kayak begitu. Tapi kalau kita baca surat Al-Fatihah sendirian ya, atau seorang imam, nggak boleh dialihkan dengan bacaan dengan sesuatu apapun, mau itu dengan zikir nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim, kita lagi sholat, depan kita ada anak kita bocah, baru nyampe lempengan Ar-Rahmanir-Rahim, itu bocah ngacak-ngacak apaan gitu, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, nggak boleh diselingin begitu, meskipun dengan zikir subhanallah, nggak boleh. Harus bermualah kayak tadi, harus bermualah dan dengan makharijul hurufnya yang benar, nggak boleh acak-acakan bacanya berurutan, itu Fatihah ya. Kalau dia dialihkan atau ada sesuatu yang mengalihkan, mencegah bacaan surat Al-Fatihahnya, maka bacaan Fatihahnya batal dan wajib diulang dari awal ya. Kalau nggak diulang, maka sholatnya batal. Paham ya? Selanjutnya yang ke-10, mendengar seluruh huruf-huruf Al-Fatihah. Orang yang sholat menjadikan dirinya mendengar bacaan Al-Fatihahnya sendiri ya. Kalau sholat sendiri itu, sholat sendiri minimal terdengar diri sendiri dah, jangan kenceng-kenceng. Imam baca surat Al-Fatihah, pas imam lagi baca surat pendek, makmum di belakang kan baca Fatihah, udah gitu Fatihahnya kenceng banget ya, sampai kedengaran sama imam. Apa kata imam? Mau jadi imam tandingan nih dia di belakang. Dibaca, tapi minimal terdengar sama dirinya sendiri. Jangan sampai terdengar sama orang lain, tuh gimana bacanya tuh? Itu minimal lagi. Kalau ada makmum abid, kalau ada makmum yang dia membaca atau rukun qouli, baik itu takbir, baik itu bacaan-bacaan sujud, doa ini segala macam, kan sering kita dengar tuh subhanallah. Ada itu makmum begitu ya, atau baca Fatihah juga begitu. Iya kan, itu cuma dua Pak. Satu, bisa jadi dia budak, kan tadi gitu, minimal terdengar sama dirinya sendiri, dia ngamalin, aku belum dengar, aku baca begitu. Satu, dia budak, yang kedua dia belum tahu ilmunya. Jadi kita kagak usah ngomelin, biar ya mungkin dia budak gitu ya. Ya positif, husnuzon gitu tuh ya, jadi dua aja gitu tuh. Nah, gimana kalau posisinya kita punya rumah pinggir rel kereta tuh, kan tadi minimal terdengar sama diri kita sendiri. Kita lagi baca Fatihah, kereta lewat, pas lempengan iya kan nambah dua yang nasoy, wah itu kereta lewat, itu kudu dikencengin sama kita, karena minimal terdengar diri kita sendiri gitu tuh. Ya, mau itu pokoknya dalam kondisi yang ramai, minimal terdengar sama diri kita sendiri. Kalau sepi mah kita berbisik aja kedengeran kan gitu. Apa sih jauhnya, jarak di mulut sama telinga kita kan nggak jauh. Kita suara dikit aja udah kedengeran, betul nggak?
Itulah asalkan jangan cuma qomat kam. Kalau cuma qomat kamit nggak masuk, rukun qauli harus diucapin, harus terdengar dan keluar suara. Paham ya? Yang terakhir daripada syarat Al-Fatihah, melakukan bacaan suratul Fatihah dengan seluruh huruf-hurufnya setelah musolli berdiri wajib. Jadi artinya bacaan Al-Fatihah dalam posisi berdiri bagi yang wajib dan mampu berdiri. Ya, jangan pas lagi duduk padahal kita mampu berdiri baca Fatihahnya duduk disambung dengan berdiri, nggak bisa. Harus pas bener lagi berdiri kita baca Fatihah seluruh hurufnya. Paham tuh ya? Jangan Allahu Akbar kita masih duduk, takbiratul ihramnya kan nggak bisa begitu. Takbiratul ihram harus seluruh hurufnya kita dalam posisi berdiri bagi yang wajib dan mampu berdiri dalam sholat fardu. Itu ke-11 daripada syarat membaca suratul Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita hukumnya wajib di setiap rakaat kecuali makmum yang masbuk. Nah, kemarin pertanyaan siapa tuh ya? Kemarin pertanyaan Pak Bowo ya. Membaca suratul Fatihah hukumnya wajib di setiap rakaat kecuali makmum yang masbuk. Nah, makmum masbuknya kayak gimana dulu nih? Makmum yang masbuknya seperti apa yang dia tidak wajib membaca suratul Fatihah? Sekiranya makmum yang masbuk tadi itu tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah sampai selesai saat berdirinya imam. Misal kita sampai masjid, pas masuk imam udah baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, nggak cukup tuh buat baca suratul Fatihah. Maka makmum yang masbuk yang tadi datang itu tidak wajib membaca Fatihah. Fatihahnya ditanggung sama imam. Jelas ya, tahu ya? Bagi makmum yang masbuk, di saat dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka tidak wajib membaca Fatihah. Sekalipun hal ini terjadi di setiap rakaat, kayak Pak Bowo misalkan nih. Sekalipun hal ini terjadi nih, seorang makmum ketinggalan mulu sama imamnya. Cuman jangan jadi aling-alingan mulu begini. Sekalipun makmum tersebut keduluan mulu sama imamnya. Contoh maaf, ketika bangun dari rakaat pertama mau rakaat kedua, ini makmum memang udah kesulitan buat berdiri. Ya, imam nggak tahu. Imam berdiri aja, ini makmum belum lengkap berdirinya. Dia susah untuk berdiri ini si makmum yang ini nih. Nah, pas dia baru sempurna berdirinya, imam udah mau rukuk. Tuh, apalagi ketemunya imam udah mau sujud. Aduh, tinggalan jauh banget nih, berapa lap? Ya, MotoGP begitu tuh, tinggalan berapa lap? Nah, bisa ada gerakan lambat begitu, atau kan memang kesulitan untuk berdirinya, atau sholatnya berdesak-desakan, sampai dia begini banget nih sholatnya, ya karena susah untuk berdiri atau ketinggalan, keduluan mulu sama imam, atau lupa, atau memang lambat gerakan daripada si makmum tersebut, maka bacaan Fatihahnya ditanggung sama imam. Dia bisa baca Fatihah, tapi kagak bisa selesai, baru nyampe iyyakan na'budu wa iyyakan nasta'in, imam udah ruku. Kalau bisa diselesain, kalau nggak selesai juga ngikut aja sama imam langsung. Sisaan Fatihah kita ditanggung sama imam. Jelas ya? Kalau tadi pertama makmum tersebut tidak menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah, Fatihahnya ditanggung sama imam. Kalau makmum tersebut juga tadi ketinggalan mulu sama imam dari bacaannya, dari gerakannya, maka Fatihahnya ditanggung sama imam. Ada lagi makmum yang dia nyantai-nyantai dulu, berleha-leha,
yang dia nggak tersibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah. Ya, imam udah qomat dan imam udah siap, dia masih nyantai dulu. Ya, ngopi-ngopi dulu ini segala macam. Padahal posisi dia emang udah pengen jamaah di masjid, tapi dia di teras ngopi dulu, rokok dulu, gitu loh. Ya, atau dia memang sudah di dalam, cuman dia sibuk benerin baju ini segala macam, ya, nyisir dulu. Ya, padahal di saat tersebut dia mendapati seorang imam dengan waktu yang cukup untuk menyelesaikan Fatihahnya. Ya, maka orang tersebut, makmum tersebut kudu nyelesain Fatihahnya. Mau imamnya udah sampai ruku, dia selesain Fatihahnya. Kalau makmum tersebut menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, tapi dia malah nyantai-nyantai, baru takbiratul ihram, pas imam udah lempengan ayat terakhir surat, biasanya sholat raweh deh. Duduk dulu, ya kan? Pas lempengan alladzina an sholatihim, baca suratul Maun tuh, atau di surat wala antum abiduna ma a'bud, itu udah mau selesai baru dia berdiri. Lakum dinukum, Allahu Akbar. Contoh ya begitu ya. Mungkin di Al-Ikhlas nggak ada di sini ya. Ada di sini. Makmum yang begitu, yang berleha-leha seperti itu, maka dia harus menyelesaikan Fatihahnya. Jika nggak selesai, imam udah posisi i'tidal, tetap ya dia harus selesai, dan rakaatnya nggak kehitung. Kalau sampai posisi i'tidal, imam udah i'tidal. Kalau imam masih ruku, kita masih bisa ngejar dapat. Karena dihitungnya rakaat itu dari kalimat rakaat itu kalimatnya ruku. Dalam kitab I'anah dijelaskan ya, syarat dihitungnya rakaat kita ngikut ruku bareng imam. Kalau kita nggak ngikut ruku, maka kita nggak dihitung satu rakaat. Jelas Pak ya? Nah, makmum yang tadi masbuk seperti itu. Ada lagi makmum yang masbuk, dia mendapati seorang imam dalam waktu yang cukup menyelesaikan surat Al-Fatihah. Waktu yang cukup membaca Fatihah. Dia nemuin imam begitu. Imam Fatihahnya belum kelar, sholat jahar. Nah, misalkan imam baru nyampe siratal ladzina an'amta alaihim, masih panjang waktunya. Belum imam baca surat pendek dulu, ya kan? Berarti kan kita menemukan waktu yang cukup. Nah, pas amin dia baru Allahu Akbar. Dia ngikut, imam baca surat pendek. Nah, tetapi makmum tersebut dia malah ngebaca iftitah dulu. Padahal kan iftitah hukumnya apa tadi? Sunnah. Dia ngejar iftitah, pas lempengan baca Fatihah kagak selesai. Makmum udah ruku. Imam udah ruku, maka makmum harus menyelesaikan Fatihahnya. Nggak ada dikata Fatihahnya ditanggung sama imam kalau kayak gitu. Ya. Maka kalau kita memang sudah mepet waktunya, menemukan imam tapi waktu masih cukup baca Fatihah, jangan sok-sokan ngambil pahala sunnah baca iftitah. Ntar yang wajib Fatihahnya nggak kekejar. Udah Allahu Akbar langsung Fatihah. Ya, jangan malah baca iftitah. Ntar yang akhirnya Fatihah kita nggak selesai, nggak kekejar imam, kita nggak kehitung satu rakaat, cuma ulang lagi dari awal. Jelas Pak ya? Jadi kalau makmum yang masbuk mendapati imam dalam waktu yang cukup untuk Fatihah tapi dia malah baca iftitah dan Fatihahnya nggak selesai, maka makmum tersebut harus menyelesaikan Fatihah ya sampai ketemu sama imam. Itu cara baca Fatihah makmum yang masbuk. Ya, sunnah bagi orang yang membaca suratul Fatihah habis takbiratul ihram diam terlebih dahulu, sukut, ada saktah sebelum kita baca iftitah. Allahu Akbar, diam dulu. Dan sunnah
membaca ta'awud sebelum membaca doa iftitah. Allahu Akbar, ta'awud. Ya, begitupun sunnah membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi pelan-pelan. Baru Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Fatihah. Ngambil, kalau kamu ambil kesunahan, baca ta'awud sebelum Al-Fatihah. Ya. Dan juga sunnah untuk sukut atau diam sebelum membaca amin. Sebelum membaca amin, sunnahnya saktah, diam. Imam waladhdallin, diam dulu, amin. Jangan imam belum selesai waladhdallin udah teriak amin. Imam belum selesai waladhdallinnya, di belakang udah amin aja. Ya, sunnahnya diam terlebih dahulu sebelum amin. Dan imam dia boleh baca amin, jahar. Ya, sholat jahar baca amin, sunnah. Kalau sholat sir ya mana amin, kedengeran amin. Ya. Dan sunnah bagi seorang imam setelah selesai membaca Fatihah lalu diaminkan, sunnah bagi imam diam sejenak seukuran bacaan Al-Fatihah dengan tujuan memberikan kesempatan si makmum membaca Al-Fatihah. Lama Ustaz? Ya udah, kira-kira pas lempengan kita punya perasaan nih kayaknya dia udah baca iya karena budaya nasta'in, kita baru baca surat pendek. Sunnah diam terlebih dahulu. Jangan baru amin lanjut dibaca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, malah 3 ayat lagi tuh. Berapa ayat? 4 ayat lagi surat Al-Ikhlas. Ya kan? Makmum ngejar nih baca Fatihah yang 7 ayat, imamnya baca 4 ayat tuh. Pebalap tuh, ya kelibet tuh kalau kata Pak Bowo tuh baca Fatihah begitu tuh. Ya, maka sunnah bagi seorang imam dalam sholat jahar, subuh, maghrib, isya, setelah diaminkan berhenti dulu, diam dulu. Ya, sekedar jarak 2 napas dah, ambil helaan 2 napas, baru baca lagi. Untuk tujuannya apa tadi? Memberikan kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Nanti kan dapat sunnah lagi tuh. Ketika kita baca surat pendek, imam baca surat pendek, makmum mendengarkan bacaan daripada imam. Kan kita dapat kesunahan lagi, mendengarkan bacaan Quran imam. Tapi kalau imam baca Quran, baca surat pendek, kita juga baca Fatihah, sibuk masing-masing. Apalagi kayak tadi, imamnya baca Al-Ikhlas doang 4 ayat. Itu baca 7 ayat, waduh, kejar-kejaran tuh. Rosi aja nggak bisa ngejar begitu. Ya, maka itulah rukun yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang kelima, masih lama waktu Pak. Rukun yang kelima, ruku. Apa itu ruku? Secara umum, ruku itu adalah posisi cara kita dalam sholat membungkukkan tubuh kita dan meletakkan kedua telapak tangan kita di atas lutut. Ya, posisi ruku secara umum membungkukkan tubuh serta meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, innal abda idza qama lis-sholati ata bidunubihi kulliha fawdi'at ala atiqaihi fa kullama raka'a sajada tasaqatat anhu. Seseorang jikalau dia berdiri untuk sholat,
maka semua dosa-dosanya didatangkan dan diletakkan di atas pundaknya. Tatkala fakullama raka au sajada, maka tatkala orang tersebut ruku atau sujud, maka dosa-dosanya berjatuhan. Tuh. Orang lagi sholat nih, pas berdirinya dosa-dosanya ditaruh di sini semuanya nih. Lempengan ruku atau sujud, dosa-dosanya semuanya jatuh. Maka orang kelar sholat, dosa-dosanya diampunin. Maka lagi sholat jangan bikin dosa lagi. Sholat mah sholat jasa, tapi hati maksiat tuh jangan. Ya. Nah, kembali kepada posisi ruku, secara umum membungkukkan badan kita dan juga meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Itu posisi umumnya bagi orang yang normal. Ya, bagi orang yang normal. Sedangkan rukun ini, ruku memiliki 4 kewajiban. 1, musolli atau orang yang sholat yang berdiri membungkukkan tubuhnya jika mampu. Batas minimal sekiranya bagian dalam, nih bagian dalam, kedua telapak tangan yang ini, ya, kedua telapak tangan kita memegang kedua lutut. Jadi nggak cukup cuman sama jari-jari doang nih, megang lututnya nggak cukup begini doang, dipegang begitu tuh. Harus lempengan ini yang kena sama lutut. Ini lutut harus begini megangnya, nggak bisa begini nih. Ini megang lututnya begini, nggak boleh, harus begini. Jelas ya? Jadi nggak cukup cuma jari-jarinya doang. Nah, maka makruh hukumnya jikalau sudah dikasih batasan minimal daripada ruku, tapi kita meringkas mengambil yang pendeknya. Kayak tadi ngambilnya begitu doang, nggak begini. Ya, maka makruh hukumnya. Makruh dikurang-kurangin soal ruku dan melebihkan, menundukkan apa nih namanya, membungkukannya sampai begini banget. Itu makruh. Ya, membungkukkan, menundukkan kepala, menundukkan kepala dari punggung. Kita ruku nih, ruku kan begini. Ntar siapa ya praktek dah. Ya, ini ruku begini, tapi palanya nunduk begini. Ya, kayak ngeliat ke belakang tuh begitu tuh, atau ngeliat ke sarung, atau ngeliatin karena tadi udah dikasih tahu harus pegang lutut, dia ngeliatin lututnya aja begitu tuh. Itu makruh hukumnya. Ntar siapa? Pak Bowo mau maju, ayo sini. Ayo Judan. Kalau gambarin nggak ada spidolnya. Sini, maafin. Ini posisi orang normal. Maafin Bapak. Madep sini aja, madep sini. Ya, coba ruku gimana ruku. Nah, ini kedua telapak tangan ini harus benar-benar memegang ini lutut. Mana lututnya? Mana lututnya nih? Nih, ini posisi normal. Ya, ini membungkuk dan ini sunnahnya harus rata. Ini sunnahnya harus rata nih. Kalau ditaruh ini ginian ini kagak jatuh. Begitu ya. Taruh meja. Apa namanya nih, mata memandang ke tempat sujud. Jadi makruh ketika kepalanya menunduk. Nah, ini nggak boleh, ini makruh. Ini makruh. Maka ini harus rata dari punggung, leher dan kepala harus rata, dan pandangan mata ke tempat sujud. Sampai setiap sholat itu kan harus memandang tempat sujud, kecuali nanti ketika tasyahud. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, maka sunnahnya mata memandang jari telunjuk. Nah, kayak begini. Ini nggak boleh. Ya, batas minimal harus memegang kedua lutut. Jangan mentang-mentang ini pengen disamain, diratain, tangan sampai lewat kemari nih. Nggak boleh. Minimal sampai lutut gitu ya, Pak ya. Capek Pak ya? Udah cukup ya? Ya, makasih ya. Jadi begitu. Itu posisi orang normal. Artinya dia nggak ada sakit, jalan juga nggak bungkuk, ya. Maka posisi ruku yang sempurna bagi orang normal, ya,
membuka dan merenggangkan jari-jari kita, maka kondisi ini ya, orang yang jari-jari orang dalam sholat itu ketika ruku dia harus renggang nih jari, megang lutut harus renggang dan menghadap kiblat. Apa mau jelas lagi nggak? Kalau nggak saya ada gini, ini posisi ruku kita, tangan ini jarinya ini harus renggang dan harus memegang ini menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat nih. Posisi tangan kita ini harus menghadap kiblat. Nggak boleh begini. Kalau begini ada bagian dari tangan kita yang tidak menghadap kiblat. Jelas nggak? Pak, kelihatan Pak ya? Begini, nggak boleh begini. Megangnya harus begini menghadap kiblat dan harus renggang. Nggak boleh dirapetin gini. Sunnahnya direnggangkan. Nanti ada beberapa posisi jari kita kapan boleh dirapetin, kapan harus direnggangin. Kayak takbiratul ihram kan kemarin harus renggang. Begitupun saat ruku harus renggang begini dan menghadap kiblat. Paham Pak ya? Nggak boleh begini ya. Apalagi begini nggak boleh. Harus semuanya menghadap kiblat. Jelas ya? Kalau nggak jelas terus saya maju lagi ya, Papa bawa lagi. Lanjut. Untuk ketika sejajar punggung kita bersama dengan kepala, sunnah juga ini menegangkan sikut, tangan kita terus menegangkan, bengkok enggak juga, ini itu posisi yang sempurnanya bagi orang yang normal. Catatannya begitu, bagi orang yang normal. Nah, makanya yang kedua di situ dituliskan, apabila musolli tidak mampu membungkukkan tubuh karena sakit, ya, karena sakit, misalkan dia jalannya juga udah bongkok, tuh ya, atau dia jalan juga pakai perantara, pakai alat bantu, kalau mau duduk aja dia kudu bersandar, segala macam. Nah, maka posisi ruku dia sebatas mana dia bisa ngebungkuk, udah cukup segitu. Ya, misalkan dia memang udah jalannya udah begini nih, bungkuk nih, ya, nggak tegak lagi. Ada nggak yang begini jalan nih? Nah, ketika ruku cukup untuk membungkukkan sedikit aja, agar membedakan mana berdiri mana ruku. Ya, kalau begini takut dia patah, nggak bisa balik lagi ntar. Ya, jadi cukup sekiranya sampai mana dia bisa ngebungkuk, disitulah batasannya. Minimal kedua telapak tangannya menyentuh lutut, udah itu aja. Ya, maaf, ada yang tangannya panjang misalkan, ya, atau kakinya panjang. Pokoknya dia maaf nggak normal. Minimal batasannya telapak tangan ini nyentuh lutut. Itu minimal. Ya, tapi dia nggak sampai bungkuk, ya minimal tangannya, karena tangannya panjang. Ya, kalau sampai dibungkukin banget sampai begini banget, sampai meletot tangan Anda. Jelas ya? Jadi minimal kedua telapak tangannya menyentuh lutut. Itu minimal posisi ruku bagi orang yang maaf tidak normal. Nah, yang ketiga, apabila tidak mampu sama sekali untuk membungkukkan, memang dia udah nggak bisa sama sekali untuk membungkukkan tubuh, maka cukup berisyarat dengan mata dari posisi berdirinya dia. Atau ada posisi duduk. Kalau posisi duduk bagi orang yang sholatnya duduk, rukunya sampai mana Ustaz? Rukunya minimal dahinya sejajar dengan arah lutut. Kalau orang yang sholatnya duduk, selonjoran, telapak kaki menghadap ke kiblat, ketika ruku, dahinya, jidatnya sejajar lurus dengan lutut. Jelas? Jelas nggak? Hah? Jelas ya? Yang keempat, menyengaja untuk ruku. Nah, menyengaja untuk ruku. Jadi rukunya juga pakai niat. Niatnya apa? Niatnya ruku. Jangan cuman pengen ngambil tisu di bawah, akhirnya dia ngebungkukin badan. Nah, itu nggak masuk daripada ruku. Jadi harus benar-benar menyengaja untuk ruku. Apabila dia bergerak selain buat ruku, tapi membungkukkan dirinya, tubuhnya dia, maka sholatnya batal. Jelas ya? Lanjut. Sunnah ruku.
mengucapkan takbir intikal, takbir perpindahan. Takbir ada dua, takbiratul ihram sama takbir intikal. Takbir intikal, takbir perpindahan. Dan sunnah mengangkat kedua tangan saat mau ruku. Allahu Akbar. Kemarin udah kasih tahu ya, posisi tangan kita ketika mengangkat sunnahnya seperti apa. Ya, sejajar, ya, ibu jari kita sejajar sama kuping bawah, atas juga sejajar, itulah. Ya, itu posisinya begitu. Dan sunnah mengangkat tangan dalam sholat ada 4 keadaan. 1 saat takbiratul ihram, ya. Yang kedua di saat mau ruku, sunnah. Yang ketiga bangun dari ruku, dan yang keempat bangun dari tasyahud awal. Itu yang sunnah 4. Jadi kalau dalam sholat kita kebanyakan angkat tangan, itu cukup minimal dalam 4 keadaan ini. 1 takbiratul ihram, kedua ketika hendak ruku, ketiga bangun dari ruku atau itidal, dan yang keempat bangun dari tasyahud awal. Paham ya? Itu sunnah tuh. Jangan bangun dari rakaat ketiga kita juga angkat tangan, atau bangun dari rakaat pertama angkat tangan. Sunnahnya di rakaat bangun dari rakaat kedua atau bangun dari tasyahud awal. Yang kedua, meratakan punggung ke leher, kepala saat ruku, itu sunnah. Jadi kalau bagi orang yang posisi yang tubuhnya nggak normal, mau dipaksain rata juga nggak bisa. Ya sekenanya aja, minimal tadi apa? Kedua telapak tangan menyentuh lutut. Kalau ini nyampe nggak rata juga nggak apa-apa. Malah kalau sampai dibukukin banget kayak tadi, sampai kepalanya bungkuk, hukumnya jadi makruh. Jelas ya, minimal telapak tangan kita menyentuh lutut. Meratakan punggung kita itu sunnah, bagus. Posisi normalnya begitu, bagus itu. Bungkuknya rata, tangan tegak, kemudian jari-jari terbuka menghadap kiblat, menyentuh lutut. Nah yang ketiga makanya memegang kedua lutut, sunnahnya memegang kedua lutut yang tegak. Memegang kedua lutut yang tegak dan terpisah lututnya, jangan disatuin. Enak kencing kayak begitu, disatuin lututnya, lega, dipisah, ada kerenggangan, dan juga kedua telapak tangan terbuka dan menghadap kiblat. Itu sunnahnya tuh. Jangan di kemana-mana jarinya diputar kemana gitu tuh, megang lututnya nggak boleh, harus menghadap kiblat. Yang keempat, merenggangkan kedua siku dari badan bagi laki-laki. Paham deh ya? Merenggangkan dua siku jadi ada jarak sama badan. Kalau bagi perempuan agak dirapetin, ya, mau badan agak dirapetin ketika ruku. Kalau laki-laki agak direnggangin sama badan, itu sunnahnya. Dan yang kelima, membaca tasbih sebanyak 1 kali dalam ruku, afdolnya 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau bacaan kita biasanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Paling banyaknya berapa? Paling banyaknya 11 kali. Paling banyaknya bacaan tasbih saat ruku 11 kali. Boleh bagi sholatnya sendirian. Kalau sholatnya barengan sama makmum, umpama makmumnya redo, dibacanya panjang, nggak apa-apa. Jadi pas mau sholat, itu sholatnya lama ya, panjang-panjangin bacanya. Kalau redo nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, subhana rabbiyal azim sampai 11 kali, takut makmumnya nggak redo, jadi masalah. Dikoplak itu dari belakang, imam lama banget ya. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa, mau baca 11 kali. Ya. Dan di sini ada catatan membaca tasbih 3 kali dalam ruku ditambah dengan doa ruku yang ada di catatan tuh, ada doa ruku ya. Membaca tasbih 3 kali ditambah dengan bacaan doa ruku yang ada di tulisan ini, yang ada di lembaran, itu lebih afdol, lebih utama daripada membaca tasbih sebanyak 11 kali. Apa bacaan doanya? Allahumma
laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasyalaka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asabi. Itu doanya. Ya, baca 3 kali ditambah dengan doa ini itu lebih afdol daripada membaca 11 kali. Boleh sekali-kali dipraktekin kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri namanya ngamalin ilmu. Lanjut rukun yang ke-6, tumakninah. Tumakninah dalam ruku. Apa itu tumakninah? Tenang, diem. Diemnya anggota tubuh, kata Syekh Romli, itu sudah cukup termasuk daripada tumakninah. Maka batasan tumakninah itu seukuran membaca subhanallah. Itu tumakninah. Ukuran membaca subhanallah itu tumakninah. Sekarang saya tanya, subhanallah bacanya lama apa pendek apa bentar? Bentar. Maka seukuran subhanallah kita udah dapat tumakninah. Ya. Artinya dengan diamnya anggota tubuh kita itu sudah cukup. Tapi tumakninah yang paling sempurna yaitu dengan seukuran membaca subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. Lebih dari 1 kali, ya 1 sampai atau 3 kali, atau tadi boleh 11 kali. Dapat membaca 3 kali tasbih di dalam ruku itu paling rendahnya sempurna. Paling rendahnya sempurna. Itu tumakninah dalam ruku. Rukun yang ke-7, i'tidal. Apa itu i'tidal? Kembali kepada posisi semula, yaitu posisi sebelum ruku, baik sholatnya berdiri ataupun duduk. Yang penting kembali pada posisi semula. Ya, dan posisi yang dinamakan i'tidal yang paling sempurnanya adalah mengangkat kedua tangan. Nah, tadi itu. Mengangkat kedua tangan dimulai berbarengan ketika mengangkat kepala gitu. I'tidal, bangun dari ruku baru angkat tangan sama mengangkat kepalanya bareng. Itu posisi sempurna i'tidal. I'tidal punya 2 kewajiban. 1, musolli atau orang yang sholat memang benar-benar berniat dan menyengaja untuk i'tidal. Bukan dia bangun dari ruku karena kaget. Ya, karena latah, ada apaan jatuh pas dia lagi ruku atau dia kaget langsung bangun berdiri. Nah, itu bukan i'tidal namanya. Jadi i'tidal harus menyengaja berniat untuk bangun ke posisi semula, posisi sebelumnya, baik itu berdiri maupun duduk. Mau itu sholat fardu, mau itu sholat sunnah, posisi i'tidal begitu. Ya, kali aja orang latah kan kaget begitu ya Ustaz ya, tahu langsung berdiri. Nggak masuk i'tidal kayak gitu. Jadi sholatnya batal. Yang kedua, orang yang sholat tidak boleh memperlama i'tidal. Kenapa? Karena i'tidal masuknya rukun pendek. Jangan lama-lama i'tidal. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi jangan lama-lama, nggak boleh memperlama i'tidal. Ya, karena i'tidal masuknya rukun pendek. Apabila orang dalam sholatnya memperlama i'tidal dengan diam, bengong, pikirin belum bayar listrik, ya belum bayar kontrakan, maka sholatnya batal. Tapi adapun memperlama i'tidal dengan zikir-zikir atau doa yang disyariatkan seperti doa kunut, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Dengan zikir yang disyariatkan atau bacaan doa kunut, maka itu boleh. Justru sunnah hukumnya memperlama kunut. Sunnah hukumnya memperlama kunut. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, tulul kunut yukhaffifu sakaratil maut. Memperlama bacaan doa kunut akan meringankan sakaratul maut. Tulul kunut yukhaffifu sakaratil maut. Membaca kunut lama-lama akan meringankan sakaratul maut. Jadi 1 harus dengan niat dan sengaja melakukan i'tidal. Yang kedua nggak boleh lama-lama. Lanjut sunnah i'tidal.
Satu, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Dan mengangkat kedua tangan barengan. Ketika orang mengucap sami Allahu liman hamidah berbarengan dengan mengangkat kedua tangan. Jangan ngangkat dulu baru sami Allahu liman hamidah. Sunnahnya berbarengan. Sami Allahu liman hamidah berbarengan. Jangan sami Allahu liman hamidah nggak bareng. Sunnahnya berbarengan. Membaca sami Allah dan juga mengangkat kedua tangan. Yang kedua, membaca doa i'tidal. Apa doa i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sunnah. Sebab kayak tadi nanti dijelaskan dalam tumanina i'tidal, ukuran dikatakan tumanina adalah ukuran membaca subhanallah. Ya, atau dengan kita membaca sami Allahu liman hamidah cukup. Atau ditambah sunnahnya paling sempurnanya ditambah dengan Rabbana lakal hamdu, membaca doa i'tidal. Yang ketiga, sunnah dalam i'tidal membaca doa qunut dalam sholat subuh pada rakaat terakhir, rakaat kedua. Dan juga sholat witir di akhir Ramadan. Ya, nanti di 15 akhir Ramadan sunnah membaca doa qunut. Kalau membaca qunutnya di awal setengah awal Ramadan, maka hukumnya makruh. Dari hari pertama ke hari 15 Ramadan di Masjid Al-Ikhlas misalkan udah baca qunut, makruh. Ntar di setengah akhir hukumnya sunnah di sholat witir rakaat terakhir. Dan juga disunahkan di setiap sholat fardu, setiap rakaat terakhir itu sunnah kedapatan. Ya, membaca doa qunut. Asal di rakaat terakhir, di i'tidal terakhir. Bagi makmum masbuk gimana? Bagi makmum masbuk yang melakukan doa qunut tidak bisa, dia tidak menemukan. Artinya makmum masbuk dia tidak menemukan kayak tadi. Dia nyampe sini misalkan tidak menemukan bacaan qunut imam, maka sunnah bagi makmum tersebut untuk membaca doa qunut. Ya, nih dengerin baca doa qunut nih. Baca doa qunut bagi seorang imam sunnah mengeraskan suara pada kalimat mulai dari Allahumma hdina sampai terakhir doa gitu. Biasanya wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, pas fa innaka taqdi itu dibacanya sir, pelan, karena itu pujian. Sampai mana? Sampai sholawat, dan sholawat dibacanya jahar, karena sholawat bagian dari doa dan makmum mengaminkan sholawat tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, amin. Sunnah. Ya, jadi baca qunut dari Allahumma hdina sampai doa selesai, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Selanjutnya fa innaka taqdi, bacanya pelan, sir, karena itu pujian. Ketika sholawat di akhir, maka sunnahnya dikeraskan dan makmum mengaminkan. Jelas Pak ya? Jelas nggak? Makruh bagi imam yang baca qunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, makruh. Kan doa buat sendiri dan ya amin aja. Dalam doa qunut tuh. Tapi ada memang jumhur ulama ada yang sampai ke doa-doa yang lain juga dimakruhin. Kalau ada orang doa cuma buat dirinya sendiri. Itulah. Ini khusus untuk qunut, jangan Allahumma dini, tapi Allahumma dina, kecuali kita sholat sendiri. Itu dalam kitab Fathul Muin dijelaskan makruh bagi seorang imam yang dia bacanya Allahumma dini. Nah, yang jadi persoalan kita posisi tangan saat i'tidal. Ini dalam kesunahannya ada dua. Satu, meletakkan kembali di bawah dada di atas pusar. Ya, sebagian ulama ada yang meyakini ini adalah lebih utama. Ya, kenapa? Karena hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika Nabi sholat, idza kana qa'iman fi sholat, yadau yadahul yumna 'alal yusra 'ala sadrih.
Nabi ketika sholat dalam keadaan berdiri meletakkan tangannya, kedua tangannya, tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ya, kita di bawah dada, di atas pusar di sini. Maka ketika itidal ada yang sami Allahu liman hamidah, balik lagi begitu. Itu posisi yang pertama. Sedangkan posisi yang kedua yaitu irsal. Irsal itu meletakkan di sisi kanan kiri, tapi nggak boleh nempel. Nggak boleh nempel ke mana nih, paha. Sami Allahu liman hamidah. Nah, begitu. Jadi ada dua. Posisi kembali ke sedekap begini, posisi yang kedua irsal, kembali ke melepaskan tangan kita, nggak lagi sedekap tapi meletakkan di sisi kanan atau kiri badan kita. Nah, ulama mengomentari hal tersebut dengan posisi yang ini. Posisi yang pertama, Al-Imam Al-Baghawi, yaitu dalam posisi bersedekap, meletakkan kembali di atas dada, itu lebih utama dan itu sunnah bagi menurut pendapat Al-Imam Al-Baghawi. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengklarifikasi daripada pernyataan Imam Baghawi tersebut, sunnah tersebut bagi orang yang was-was dikhawatirkan saat i'tidal bergerak lebih dari 3 kali. Ya, atau melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Contoh, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini dia goyang-goyang gini, yang delondel, dia udah batal ya. Ya, bagi orang yang was-was ketika tidak takut digoyang-goyang, maka sunnahnya untuk begini. Ini kata Imam Nawawi. Sedangkan Imam Nawawi sendiri merekomendasikan sunnah untuk kita meletakkan ke tangan kita di sisi kanan atau kiri. Takutnya harus begini, bawa kantong, atau benerin sarung. Ada nggak yang begitu? Udah mau siap-siap ruko, benerin sarung dulu, benerin celana, harus resleting di, ya itu macam-macam dah. Makanya, misalnya saya kadang pakai begini, saya kadang pakai begini. Ya tergantung aja posisi. Kalau emang cepat imamnya pas mau ruku, pas mau sujud, itu ntar banyak bergerak lagi. Udah begini, langsung ruku, langsung sujud. Yang kadang pakai dua posisi tangan, boleh disedekepin, boleh dilepas begitu aja. Ya, Imam Romli, terus di Adatul Thalibin, Syekh Abu Bakar Syatta itu irsal, dilepas saja begitu. Boleh juga begini. Banyak guru-guru saya begini semuanya lagi, sedekepin lagi. Dengan dalil tadi, Nabi setiap berdiri dalam sholat selalu meletakkan posisi tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Itu dia. Kemudian rukun yang ke-8 tumakninah dalam i'tidal. Batasan tumakninah itu seukuran membaca subhanallah, dan yang paling sempurnanya dalam tumakninah i'tidal membaca doa i'tidal. Itu dia rukun-rukun sholat dari rukun yang ke-4 sampai rukun yang ke-8. Lanjut, mungkin ada pertanyaan? Kayaknya udah 7:30 kayaknya ini kita nih, udah kelewat banget ini. Belum, ini udah 7:30 saya liatin. Jam 7 mah nggak sarapan apa? Sampai duha. Namanya jadi kajian duha begitu ntar ya. Kan kajian subuh lagi. Gimana Pak Guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekitaran buku tadi, pada saat imam ini tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Ada yang mengatakan kalau makmumnya itu tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tetapi lanjut membaca Rabbana lakal hamd. Ini banyak di bagian-bagian timur ya, kayak di Haram, Nabawi, kan seperti itu. Istilahnya tidak yang imam gitu kan. Jadi imamnya sati Allah dimana ini kebanyakan banyak yang tidak paham nih. Sebenarnya yang bagaimana yang seharusnya mau mengikuti, apakah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sementara kalau yang kasarnya saja sami Allahu liman hamidah, perintah Allah
memuji gitu kan. Itu dan saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Jadi untuk penjelasannya lebih baik kita mulai kita awali dari ada yang namanya takbir itu. Tadi takbir itu ada dua, ya, takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu takbir yang menandakan bahwasanya pengharaman, artinya takbir tersebut gunanya bahwa ketika kita sudah takbiratul ihram maka haram bagi diri kita untuk melakukan hal-hal apapun yang dapat merusak dan membatalkan sholat kita. Ya, itu takbiratul ihram. Jadi makan udah nggak boleh lagi tuh Pak Bawa. Pas kita udah takbiratul ihram udah nggak boleh makan, udah nggak boleh minum. Itu loh. Itu takbiratul ihram. Yang kedua, takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Artinya takbir sebagai pengantar berpindahnya dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya. Dengan Allahu Akbar, ya. Itu takbir intiqal, dan takbir intiqal itu ada dua lagi. Ada takbir yang pendek, ada takbir yang panjang. Takbir yang pendek sesuai dengan gerakan kita seirama. Kalau kita bangun dari sujud mau duduk, nah takbirnya pendek. Allahu Akbar, takbir intiqal. Dari berdiri mau ruku, Allahu Akbar. Nah kalau kita mau bangun dari sujud ke berdiri, takbirnya panjang. Allahu Akbar. Nah itu takbir yang panjang. Jelas deh ya. Jadi jangan diotak-atik nih bagi imam nih, yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Ntar pas giliran mau tasyahud akhir nih imam bacanya panjang. Allahu Akbar. Padahal duduk tuh. Makmumnya bingung nih, banyak yang nonggeng. Nih imam mau kemana nih? Ya, mau kelar apa mau diri lagi? Ini kan banyak yang bingung begitu, karena kan makmum hanya mendengar komandoannya aja, nggak melihat imam bergerak gimana gitu. Ya nggak? Nih takbirnya, mulai dari situ dulu. Maka tadi takbir intiqal ada dua, panjang ada pendek. Dan dalam sunnah dalam i'tidal, ketika bangun dari ruku kita nggak mengucap Allahu Akbar, tapi sunnahnya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Bagi seorang imam yang suaranya udah nggak bisa keras, maka sunnah orang yang di belakang imam jadi mubalik. Maka takbirnya takbir mubalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ada takbir mubalik di belakang. Ketika takbir mubalik tersebut tidak cukup hanya dengan dia menyampaikan apa yang dikatakan imam, tetapi di dalam dirinya juga harus memiliki niat dan kesengajaan. Mau takbiratul ihram nggak sekedar menyampaikan takbiratul ihramnya imam, tapi takbir mubaliknya dia juga harus menyertakan dirinya niat takbiratul ihram. Begitupun saat i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, kita ambil di sini. Tadi ingat Sami Allahu liman hamidah hukumnya sunnah. Sami Allahu liman hamidah hukumnya sunnah. Perintah Sami Allahu liman hamidah, apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar semua siapapun yang memuji Allah. Maka mubalik mengatakan Rabbana walakal hamd, mengucapkan Sami Allah liman hamidah sunnah, Rabbana walakal hamdunya juga sunnah. Kenapa? Yang di sana mubaliknya menyampaikannya nggak ngikutin Sami Allah, tahu-tahu Rabbana walakal hamd, menjawab daripada apa yang dikatakan imam. Imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar segala siapapun yang memuji Allah. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami segala puji bagimu. Dijawab begitu. Ama mubalik. Jadi kesunahannya dapat dua-duanya. Tapi boleh nggak Ustaz kalau kita jadi makmum mengucapnya Sami Allah juga? Boleh. Nggak masalah, nggak berantem. Yang bikin berantem itu kalau kita Sami Allah liman hamidah, semua makmum juga ngikut bareng-bareng mengucap Sami Allah liman hamidah.
Ngerti nggak maksudnya? Dibacanya kencang, kagak usah kencang kalau makmum, kecuali mau balik tadi. Kecuali mau balik juga harus kan kencang, bahkan bisa lebih kencang dari imam. Kalau kita sebagai makmum aja cukup dalam hati atau cukup di mana apa namanya nih rukun qauli, yang penting terdengar sama kuping kita. Mau bacanya sami Allah, mau bacanya Rabbana walakal hamdu. Kalau yang baca Rabbana walakal hamdu menjawab daripada apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh imam. Begitu Pak Guru. Jelas Pak Guru ya? Mungkin ada yang lain cukup? Lagi. Saya juga Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi, terutama khususnya apa yang kita lihat ini kan yang langsung kelihatan seorang imam Pak Ustaz. Apakah dia baca Fatihahnya yang seperti Pak Ustaz tadi sampaikan, atau semua gerak-gerakannya. Nah, di belakang imam ini sebenarnya ada orang yang mungkin dipahami Ustaz. Bagaimana saat kita sholat, sementara di depan kita ini orang yang kita akan kurang pemahaman dalam apa yang tadi mungkin Ustaz sampaikan, tapi sebetulnya ada orang yang di belakang ini mungkin lebih menguasai apa yang Ustaz sampaikan. Pengertiannya apakah tidak ada masalah Ustaz, karena orang ini yang di belakang ini seharusnya yang lebih benar di depannya Ustaz. Jadi yang di depan ini harusnya di belakang kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya mau ketuker gitu ya. Yang dia punya pengetahuan, dia punya ilmu yang cukup, harusnya dia yang jadi imam gitu lah. Malah yang dia modal berani doang jadi imam, ilmunya kurang gitu lah. Itu ya. Terus yang ditanyain hukumnya apa hukumnya kalau kayak begitu? Yang punya ilmu nih masih malu-malu, kagak berani. Yang kagak punya ilmu malah maju. Ini krisis zaman biasanya begitu tuh. Apa tadi tuh? Ya berarti kita kan harus menyadari terlebih dahulu gitu. Jangan kemudian kita memerintahkan orang untuk jadi imam sedangkan ilmunya kurang gitu. Ya, jangan main asal dorong. Kita yang punya ilmu ya maju. Jangan nanti malah kita suruh maju orang yang nggak punya ilmu. Satu, semua sholat yang ada di situ batal. Hati-hati tuh. Maju. Oh tenang aja saya deh. Wah, padahal ilmunya kagak ada. Baca Fatihah masih inget kan. Minimal gini, maafin. Kita memukul rata semua orang, minimal semua orang belajar baca Fatihah dulu yang benar. Itulah. Kayak Ustaz tadi, alhamdulillah baca Fatihahnya enak, benar, merdu, makhrajnya cakep. Kita kan enak jadinya jadi makmum, enggak was-was. Kalau Fatihahnya masih kurang aja, ya batal semuanya sholat tuh satu masjid. Contoh huruf ghairil maghdubi, dibacanya dia pakai kol-kolah, ghairil maghdubi alaihim, itu huruf kol-kolah jadi go jadi kof, bentar, ghairil maghdubi, salah semua, batal itu sholatnya, makhrajnya begitu. Atau ghairil maghdubinya jadi hamzah, ghairil maghdubi alaihim, salah lagi tuh. Siratal ladina, si tolol jadinya gitu. Jadi begitu ya. Minimal kita semua belajar, tadi yang Ustaz belajar semuanya baca Fatihah. Semua, kita belajar Fatihah dari kecil bukan? Belajar Fatihah dari kecil. Setiap apa-apa kita baca Fatihah. Fatihah, tahlil berapa kali Fatihah gitu. Fatihah. Nggak benar-benar apa ya? Fatihah. Nggak benar-benar kita. Ya begitu. Ya Pak Bowo ya. Jadi jangan kemudian kita malah
menyodorkan atau mendorong yang nanti mengakibatkan fatal untuk seluruhan jamaah. Berarti sama juga dengan syarat yang berada di belakang imam ya tadi ya. Syarat yang ada di belakang? Ya. Dengan yang kemarin jadi imam sama yang di belakang imam juga kan? Oh iya jelas. Betul. Takutnya imamnya batal ya. Iya. Maka maju ganti. Ya kalau begitu mas semua masjid jamaah masjid Al-Ikhlas semuanya harus udah bisa kalau udah begitu. Iya, dar ustadznya pada nggak ada, pada yang itu kondangan, yang itu pergi ke rumah mertua, yang itu siapa imam? Tunjuk-tunjukkan mendorong-dorongan. Aja imam, tutup Pak RT imam, Pak RT. Oh nggak bisa, nggak pernah pesantren kata Pak RT. Itu RW, dorong-dorongan ya. Minimal imamnya ke puncak ya. Aduh, tak saya izin nggak bisa ini saya lagi Cimahi itu ke puncak tuh imamnya tuh. Akhirnya semuanya mendorong-dorongan itu ke bawah ya. Apa mana itu? Saya tambahin aja langsung Pak Ustaz. Tambahin aja langsung ya. Kalau misalnya saya perhatiin Pak Guru di langsung itu. Pak Guru ini sebenarnya orang yang menurut saya atas di depan. Cuma kalau saya bisa Pak Guru di belakang, malah dingin Pak Ustaz. Kalau dia ponis apa itu? Saya nggak bisa ngomong dari itu dah. Iya, ini urusan keluarga ini mah. Ini urusan keluarga ini lah. Udah pokoknya kalau memang dia ngerasa dirinya mampu, maju. Dan orang memandang diri dia mampu, maju. Ya memang tawadu dulu gitu. Orang kalau mau tawadu gitu, ketika disuruh imam, ayo maju. Udah silakan duluan maju. Ayo udah maju, baru maju. Jangan, ayo maju. Oh iya, maju jangan begitu. Orang tawadu begitu, Rasul aja begitu. Rasul ketika minta pendapat, sahabat tuh ditanya, ayo coba sahabat. Padahal kan Rasul lebih tahu itu kimatul adab, puncaknya adab seseorang tuh begitu. Enggak merasa dirinya lebih tahu, meskipun tahu tapi enggak merasa lebih tahu. Ayo maju, ayo udah maju, ya udah maju, ayo maju, siap, lonong aja. Ada lagi yang nggak disuruh maju, main maju aja. Aduh, tapi di Al-Ikhlas nggak ada, semuanya baru di belakang. Nah, cukup masih ada episode selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh buat seorang mampu untuk menambahkan kalimat Rabbi firli saat akhir imam membaca surat Al-Fatihah? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Imam. Pak begini. Ini saya ada kitab namanya Khomsumi'ah. Ya, Khomsumi'ah Sunnatin min Sunani Sholah. Ini enak banget kalau kita ngaji ini di sini nih. Ya, artinya apa yang ada pertanyaan tadi di Bapak, jawabannya ada di sini. Sunnah itu termasuk daripada sunnah. Di sini saya bacakan sunnah yang ke-77, an yaqula ba'da walad dhalin Rabbi firli wali walidayya wa jami'il muslimin. Sunnah yang ke-77 dalam kitab Khomsumi'ah karangan Habib Sa'ad Al-Aidrus mengucapkan atau membaca setelah kalimat walad dhalin si imam membaca Rabbi firli wali walidayya wa jami'il muslimin. Amin. Makanya tadi saya bilang orang yang sholat setelah walad dhalin ada saktah, jangan langsung disambut dengan amin. Apalagi walad dhalinnya belum kelar udah amin. Kenapa? Nih sunnahnya di sini. Membaca Rabbi firli wali walidayya wa jami'il muslimin baru disambut dengan amin. Jelas.
Terima kasih Bapak Imam Pandi. Akhirnya saya jadi buka nih kitab ini nih. Ya. Jelas ya, itu termasuk dari ini ada 500 sunnah dalam sholat. Kalau sekarang kita belajar 17 rukun, ntar kita belajar 500 sunnah. Keder tuh 500. 7 aja keder itu kan. Udah cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semua membawa manfaat berkah dunia akhirat kita. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini semuanya membawakan kemuliaan, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa qullatin shalilah hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan, ada kehilafan. Syukran, jazakumullah hasanal jaza. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.